Wali Songo itu adalah saudara-saudara sekalian. Mbahnya itu adalah di antara rihlahnya dalam dakwah Islamnya, di antaranya di Uzbekistan, di antaranya di Samarkand. Makanya saudara-saudara sekalian, Maulana Ibrahim As-Samarqandi, Asmorokondi As-Samarqandi dari Uzbekistan itu saudara-saudara sekalian, termasuk yang ada di Pakistan, itu para syarif, para sayyid itu enggan menyebut dirinya syarif dan sayyid karena takut akhlaknya tidak pas dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Takut kalau akhlak yang tidak pas dengan kanjeng Nabi akhirnya merusak nama baiknya Rasulullah. Itu akhlak dan adabnya para syarif dan sayyid. Maka syarif dan ya sayyid yang ada di Uzbekistan, di Samarkand, termasuk di Pakistan, disebutnya makhdum. Maka di Indonesia banyak yang disebut makhdum. Banyak disebut makhdum. Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim. Sunan Gunung Jati Maulana Makhdum Gunung Jati. Sunan Kalijaga Maulana Makhdum Kalijaga. Jadi saudara-saudara sekalian, makhdum itu bukan julukan Yaman. Di Yaman tidak ada makhdum. Jadi kalau ente ngomong Wali Songo itu dari Yaman, ente menyalahi fakta sejarah. Karena saudara-saudara sekalian, supaya jangan disamakan antara syarif dengan sayyid dengan habib. Sekarang itu banyak habaib yang sudah berubah namanya menjadi sayyid. Para habaib dari Yaman sudah mengaku dirinya syarif, mengaku dirinya sayyid. Habibnya hilang, malah sayyid dengan syarif. Dari mana ente sayyidnya? Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya ada beberapa catatan daripada para nasabah dan para pakar sejarah bahwasanya ada perbedaan Ba'alwi dengan para syarif dan sayyid. Apa perbedaannya? Perbedaannya bahwasanya yang namanya sayyid dan syarif itu ma'indahum tamayyuzat. Mereka tidak memiliki sesuatu ciri yang membedakan, tidak memiliki marga. Marganya dinisbatkan pada kampungnya. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi tidak ada marganya. Bin Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarqandi Samarkand, itu kampungnya Samarkand, daerahnya Samarkand, tidak ada marganya. Kemudian saudara-saudara sekalian, tidak ada tamayyuzat. Tamayyuzat itu apa? Tamayyuzat itu adalah sesuatu ciri yang membedakan satu marga. Seperti Ba'alwi, saudara-saudara punya marga, ada As-Segaf, ada Bin Yahya, ada Al-Muhdar, ada Al-Kaf, ada Al-Aidid, ada Barakbah. Itu saudara-saudara sekalian ada marganya. Tapi yang namanya Dzurriyyatur Rasul, anak cucunya Rasulullah, sangat jarang. Bahkan 99% tidak memiliki marga. Makanya pada waktu Ba'alwi di Hijaz mengklaim dirinya Dzurriyyatur Rasul, Syarif Abdul Rafiq abad ke-13 langsung menolak. Kenapa menolak? Kata Syarif Abdul Rafiq mengatakan Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Kenapa kalian punya marga? Dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, tidak ada marganya. Kenapa kalian punya marga? Yang memiliki marga itu biasanya orang Yahudi. Ada 12 marga orang Yahudi. Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Makanya kalau ditanya Ki Ilzam marganya apa? Ya nggak ada marganya. Marga mulia. Al-Jawi, Asy-Syirboni, Al-Bantani, itu marganya. Nggak ada marga. Hanya sedikit yang punya marga, paling-paling cuma 0, sekian persen. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalian semua masyarakat Malang harus bisa membedakan mana syarif, mana sayyid, mana habib. Kalau syarif dari sayyid itu dari Hijaz yang diturunkan ke Wali Songo, kalau habaib itu dari Yaman. Yang mendatangkan habaib di Indonesia siapa? Orang Belanda. Ini fakta sejarah, bukan saya benci kepada habaib. Kadang-kadang ada yang mengatakan, Gus, sampean dibenci sama habaib, buktinya apa sih?
Ya sampai mengatakan habaib didatangkan oleh Belanda. Loh saya nggak benci, ngapain saya benci ke habaib? Manfaatnya apa benci sama habaib? Emang saya benci sama habaib dapat duit? Kadang-kadang habibnya aja minta duit sama saya kok. Betul-betul. Ini fakta sejarah. Abad ke-19 habaib itu didatangkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk membungkam keturunan Wali Songo yang bentuknya sudah bentuk Jawa, bentuk Madura, bentuk Sunda. Arabnya udah hilang, maka mereka mengadakan kamuflase atas nama Zuriyatul Rasul, atas nama cucunya Rasulullah. Padahal klan Ba'alwi dari Yaman ini genetikanya sama dengan Belanda. Profesor Dr. Snoek Hogronje itu genetikanya sama dengan Habibnya ente. Profesor Dr. Van der Berg Belanda genetikanya sama dengan Habib yang ada di Malang. Bukan berarti saya benci. Benci apa? Enggak ada benci. Cuma lagi ngomong ente itu genetikanya Jawa, ente genetikanya Sunda, ente genetikanya Melayu, ente itu genetikanya Batak, ente itu genetikanya Madura. Benci apa? Ini fakta kok. Betul lah betul. Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Jawa, apa saya menghina sampean? Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Sunda, apa saya membenci sampean? Apa saya menghina sampean? Kalau seumpama secara genetika yang para saintis sudah menganalisa secara saintifik, para pakar keilmuan termasuk data-data manuskrip sejarah dan nasab-nasab, bukan sekedar itu, secara genetika sudah diungkap bahwa yang namanya habaib tidak bisa disebut orang Arab. Kalau Arab saja tidak bisa disebut sebagai orang Arab, apalagi sebagai zuriyah keturunan Kanjeng Nabi, jauh panggang daripada api. Genetikanya apa? Kata para pakar genetika, mereka itu genetikanya adalah Yahudi. Sekarang ketika para pakar genetika dan saya mengatakan habaib itu adalah genetikanya Yahudi, apa berarti saya menghina habaib? Kalau Anda mengatakan saya menghina habaib, saya tanya, apa salahnya genetika? Salahnya gen apa? Sampean dari orang Jawa, genetika Jawa, salah enggak? Sampean dari genetikanya Madura, jadi orang Madura, salah enggak? Sampean itu genetikanya Sunda, salah apa enggak? Sampean itu adalah genetikanya Arab, salah apa tidak? Sampean itu genetikanya Yahudi, salah apa tidak? Saya tanya orang Malang, yang menciptakan gen itu siapa? Yang menciptakan gen itu Allah. Manusia tidak pernah titip pesan kepada Allah, ya Allah, jadikan saya, lahirkan saya jadi gen Arab. Tidak ada, itu hak Allah. Jadi artinya kalau ente tidak mengakui gen ente sendiri, sama dengan tidak mengakui kudrat iradatnya Allah. Kalau saya mengatakan kalau seumpama habaib itu adalah gennya Yahudi, itu bukan berarti membenci Habib, bukan berarti menghina Habib, tapi itu mendudukkan habaib pada tempatnya. Jadi kalau seumpama secara ilmiah, ini namanya kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah, maka ini adalah kekuatan Allah. Kata Imam Ghazali, kekuatan ilmu adalah kekuatan Allah. Kekuatan ilmu sudah menunjukkan bahwa Anda itu genetikanya Yahudi, melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah. Gak akan menang ente. Sepintar apapun gak akan menang ente. Rok, siapa yang mau melawan? Gak akan menang. Ini bukan urusan seorang Kusabas, bukan urusan seorang Kiai Imaduddin. Ini urusan Allah. Nabi Musa dengan Nabi Harun, orang yang sangat miskin, gak punya apa-apa. Tapi siapa tahu dalam sejarahnya, satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kekuatan Fir'aun yang maha dahsyat itu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Itu kekuatan Allah, bukan masalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini kekuatan ilmu, di mana masyarakat harus tahu. Tinggal masyarakat Malang mau ikut apa tidak. Kalau mau ikut selamat, nggak ikut tetap dalam kesesatan. Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan lagi, Gus, kenapa sampean itu membahas masalah nasab Habib? Zaman dulu kan gak ada orang NU membahas nasab Habib.
Ada yang tanya ya? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Sekarang saya tanya, zaman dahulu itu tidak ada seorang habib pun yang petakilan sombong langka. Orang naga ini belum ada. Habib yang mencangkokkan nasab Habib yang mencangkokkan menghancurkan nasabnya Wali Songo, nggak ada. Habib yang sombong mengatakan Wali Songo itu tidak ada keturunannya, tidak ada. Para habaib zaman dahulu manut kepada ulama-ulama NU. Makanya ulama NU akhirnya husnudzon, makanya ulama NU banyak toleransi. Tapi sekarang saudara-saudara sekalian, ini muncul habaib, oknum yang sudah kurang ajar terhadap Indonesia. Sudah menghina Kiai NU, menghina ulama-ulama NU, mengklaim Indonesia, sampai mencaci maki ulama-ulama Indonesia, mencaci maki kiai-kiai Indonesia, menginjak-injak harga diri daripada kiai-kiai Indonesia, bahkan akhirnya mengajarkan masyarakat Indonesia untuk melawan pemerintahnya, menjelek-jelekkan negaranya, untuk keluar dari bangsanya. Katanya yang harus diikuti adalah habaib. Akhirnya hancur orang Indonesia, ukhuwahnya hancur, persaudaraannya hancur, adab akhlak terhadap para ulama hancur. Ini banyak habaib yang seperti itu. Ada seorang habib, oknum habib. Ingat, kalau saya bicara oknum itu berarti tidak semuanya. Jadi ente yang benar-benar habib, nggak usah tersinggung. Kalau ente tersinggung berarti ente sama aja nggak benar. Ada oknum habib mengatakan bahwasannya kakinya habib lebih mulia dari kepalanya kiai. Dan sudah dipraktekkan di Kalimantan, ada kiai yang ditunjang pakai kepalanya, ditendang pakai kakinya habib, sudah ada di Kalimantan. Ini bentuk kekurang ajaran yang tidak boleh ditolerir oleh kita semua. Bukan sekedar saudara-saudara sekalian, bukan sekedar mempersekusi dari para ulama, para kiai yang bertentangan dengan mereka. Sudah orang Indonesia yang kadang-kadang didatangi oleh mereka, dimintai uang, kalau nggak dituruti ngamuk-ngamuk yang disebut dawir, dimanul, dilaknat-laknat. Akhirnya banyak yang ketipu oleh para oknum-oknum habaib yang tidak benar. Ada yang sampai 1 juta, 2 juta, ada yang sampai 500 juta, mobilnya dibawa kabur, halal haram dipakai semua itu. Menurut saya ini gejala nggak benar. Kalau kalian mengikuti hal semacam ini terus, hancur agama sampean. Makanya harus ada yang ngingetin. Makanya kalau ada yang ngingetin, jangan marah. Gen oranana sing salah, yang menciptakan gen adalah Allah. Jadi anggene kulo ngendika sampean niku genetikanya Yahudi, ini adalah fakta ilmiah, ini adalah keilmuan saka Gusti Allah, bukan berarti menghina. Kalau Anda mengatakan Banu Wali Songo menghina, berarti Anda menfitnah Banu Wali Songo. Tidak ada. Ya masalahnya Yahudi Gus, apa salahnya dengan Yahudi? Ulama-ulama besar di Indo, di Islam, banyak yang genetikanya Yahudi. Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, sebagai panutan daripada ulama-ulama Islam, pakar sejarah Islam, itu juga genetikanya Yahudi. Ka'bul Akhbar, Wahab bin Munabbih, itu juga genetikanya Yahudi. Termasuk seorang ulama besar, seorang yang soleh, seorang waliullah kekasih Allah yang dipuji oleh seluruh ulama tafsir yang ada di Islam, yaitu adalah Imam Abdullah bin Abdissalam. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Jadi salahnya gen apa? Yang salah bukan gennya, tapi yang salah ketika Anda gennya Jawa tidak mengaku dirinya Jawa, ketika Anda gennya Sunda tidak mengaku dirinya Sunda, ketika Anda gennya Madura tidak mengaku dirinya Madura, ketika Anda gennya Arab tidak mengaku dirinya Arab, ketika Anda gennya Yahudi tidak mengaku dirinya Yahudi. Ini tandanya tidak mau bersyukur kepada Allah dan orang tua.
Mugi napa mboten? Poros cerek, porawu, poros sedulur mawon. Para habaib niku wonten ada oknum-oknum habaib yang mengatakan bahwasanya kakinya Habib lebih mulia daripada kepalanya Kiai. Ini jelas bukan ajaran Islam, tapi ini ajaran iblis yang tidak benar. Kalau Anda ikuti sesat Anda Syiah nanti. Maka di sini orang-orang NU nih yang harus tampil. Makanya kadang-kadang kalau ada pengurus NU mengatakan ini bukan masalah NU, kamplang sisan we. Dan sudah dibuktikan saudara-saudara kalian, sudah dibuktikan itu kakinya Habib nempel sama kepalanya Kiai di Kalimantan. Kiainya ditendang. Itu menunjukkan kesesatan daripada doktrin yang mereka anut. Mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada kiai. Mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada kiai yang dihina oleh para habaib, yang dipersoksi oleh para habaib, yang jangan sampai apalagi sampai tindakan fisik oleh mereka yang mengaku dirinya dzurriyyatur Rasul, keturunan Kanjeng Nabi dari kalangan Ba'alwi. Mulai sekarang dan detik ini, ketika haul Wali Songo sudah diadakan, tidak boleh ada lagi Ba'alwi yang petakilan. Tidak ada lagi Ba'alwi yang suka minta-minta uang kepada pribumi. Tidak ada lagi Ba'alwi yang mau melawan kepada para ulama, para kiai. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, dulu habaib masih anut kepada NU. Sekarang sudah banyak mulai habaib yang kurang ajar terhadap NU. Yang membela habaib itu siapa? Orang NU. Yang menghormati habaib itu siapa? Orang NU. Makanya yang jadi korban ajaran dan doktrin habaib siapa? Orang NU. Orang Madura yang tadinya ta'zim kepada kiai dibelokkan kepada habaib, tidak lagi mau menghormati para ulama, para kiai. Ini doktrinnya habaib. Hampir nggak ada suaranya tuh kiai-kiai. Sejarahnya dibelokkan, orang-orangnya kuburannya dipalsukan. Keturunan Wali Songonya ditiadakan. Sungguh Wali Songo dianggap Habib. Wali Songo adalah golongan kami, golongan Habib. Tapi anak cucunya dinafikan. Ente palsu jadi anak cucunya. Ini ente bukan cucunya Sunan Gunung Jati, ente bukan cucunya Sunan Giri, ente bukan cucunya Sunan Bonang, ente bukan cucunya Sunan Ampel. Sungguh Wali Songo kebesarannya dirangkul oleh mereka, tapi anak cucunya tidak boleh memilikinya. Akhirnya seolah-olah di frame yang meneruskan perjuangan Wali Songo adalah klan Ba'alwi. Ini pembelokan sejarah yang sangat jahat. Yang membela habaib itu adalah orang NU, orang Malang. Yang membela haba itu orang Kiai pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno mau ada satu yaitu ada membuat satu undang-undang bahwasanya imigran Yaman termasuk Ba'alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-anteknya juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Ba'alwi ini dulu seluruh kapiten-kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Ba'alwi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur Ba'alwi, kapiten Belanda yang ada di Kalimantan Ba'alwi, kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat Ba'alwi, yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah Ba'alwi. Makanya ketika Belandanya itu pergi, Belandanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan ini imigran Yaman baik dari Ba'alwi atau Masyayikh harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela kiai ulama Mbak Wahab Hasbullah yang membela. Mbak Wahab tampil, Bung Karno biarkan habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah di sini, buat pesantren, dakwah Islamiyah, buat majlis sholawat di sini.
Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu, sehingga para habaib, mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, sudah ada terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Zamannya FPI masih ada Front Pembela Islam, Kiai NU diframing menjadi Kiai PKI, Kiai liberal, Kiai Syiah, Kiai Yahudi, antek Yahudi. Gus Dur dianggapnya antek Yahudi, Kang Said Akil, Buya Said dianggapnya adalah Syiah, antek Yahudi. Sampai saudara-saudara sekalian, sudah dianggapnya antek Yahudi. Ketika terjadi, kalian tahu, ketika terjadi pembakaran bendera HTI yang tulisannya La ilaha illallah dibakar oleh Banser ada di Garut, bagaimana framingnya orang HTI bekerja sama dengan para habaib? Mereka mengklaim, mereka mengframing, mereka mengajari masyarakat NU anti kalimatut tauhid, Banser PKI, Banser anti kalimatut tauhid, Jabodetabek bagaikan neraka bagi Banser. Setiap ada ansor Banser dimusuhi oleh masyarakat. Banser lewat, ada orang lewat, dikafir-kafir oleh masyarakat. Anda kafir, Anda itu Yahudi, Anda itu adalah kafir. Masya Allah, fitnah, Anda anti kalimatut tauhid. Ini yang ngajari bukan sekedar HTI, tapi oknum habaib, pergerakan habaib sudah nyata menuduh NU PKI, menuduh Banser PKI, menuduh Ansor ada PKI-nya. Ini jelas kejahatan yang kalian harus dijadikan pelajaran. Sementara Yaman negaranya Haba, Yaman negaranya Haba, Yaman negaranya Haba diserang oleh Saudi, diserang oleh Saudi Arabia. Akhirnya masyarakat Yaman marah karena banyak anak kecil yang meninggal dan ibu-ibu yang tidak berdosa yang banyak yang meninggal. Akhirnya masyarakat Yaman membakar bendera Saudi. Saya tanya, bendera Saudi tulisannya apa? Tulisannya apa? Jawab orang Malang supaya cerdas. Tulisan bendera Saudi tulisannya apa? Kalimatut tauhid. Kenapa habaib tidak menyebut Yaman anti kalimatut tauhid? Tapi ketika itu terjadi di Banser, Banser anti kalimat tauhid. Ini adalah sikap munafik yang dilakukan oleh oknum habaib. Itu saudara-saudara kalian, itu aneh itu. Habaib dibantu oleh Nahdlatul, habaib dilindungi oleh Nahdlatul, habaib itu adalah dilindungi oleh Nahdlatul, habaib ditolong oleh Nahdlatul. Tapi berani-beraninya itu habaib-habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Masya Allah, sakit hati saya waktu itu. Saya bilang kapan Allah akan mengungkapnya? Betul, ungkap sekarang. Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan habaib, tapi bersikaplah tegas kepada habaib. Habaib kalau seumpama tidak bersikap tegas, Anda akan diinjak. Jadi sekarang kalau seumpama ada habaib yang nggak benar, ditegur langsung, yang tegas sampai aneh. Saudara-saudara sekalian, tahun 70 pemerintah waktu itu Orde Baru sudah mau Orde Baru itu sebentar lagi. Pemerintah Indonesia ingin mengevaluasi ulang tentang masalah kewarganegaraan para imigran Yaman. Bahwasanya para imigran Yaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia, tidak sama dengan warga negara yang lain. Tidak sama dengan warga negara asing yang lain, sangat sulit jadi warga negara Indonesia.
Tapi untuk para habaib khususnya itu gampang, asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia. Makanya habaib di Indonesia semakin banyak. Pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang, supaya diadakan peraturan itu dipenuhi. Walaupun semua kepada para habaib dan imigran Yaman harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga para habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo niku Gus Dur, Kyai Haji Abdurrahman Wahid, waliullah nomor 10 sing ana ning Jawa. Aku iku ngobrol bari Gus Dur. Karena Gus Dur kali apa kula niku banget akrab. Pada waktu beliau belum menjadi PBNU, saya sering banyak ngobrol. Beliau yang membela habaib. Saya usulkan kepada pemerintah dengan tegas, Gus Dur, untuk khusus masalah habaib jangan dipersulit menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya pemerintah menerima usulan Gus Dur, sehingga para habaib dari Yaman banyak datang ke Indonesia, sangat mudah menjadi warga negara Indonesia. Itu atas jasanya siapa? Jawab bareng-bareng, atas jasanya siapa? Itu jasanya Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi di dalam perjalanannya, apakah habaib itu mengucapkan terima kasih sama Gus Dur? Apakah mereka itu mengucapkan kesuhun matur nuwun ke Gus Dur? Atau menulis di dalam sejarahnya bahwa Kyai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan habaib ada di Indonesia? Apa mereka nulis seperti itu? Justru mereka sebaliknya, oknum habaib tega-teganya, kejam dan jahatnya mengatakan, Gus Dur buta mata buta hati, idin kasmu kayak kurang ajar. Ini kalau model kayak gini, didoktrin kayak gini itu sesat nanti. Ini ashabul mantuk sedoyo nih. Kalau diikuti semacam itu, apa yang dibela oleh kalian? Orang sesat kayak begitu kalau dibela. Gini apa badan? Saudara-saudara sekalian, yang membela habaib itu orang Mbah Yai Ma'ruf Amin. Pada waktu terjadi kisah yang ada di Monas, termasuk demo-demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam FPI, itu saudara-saudara sekalian banyak dikritik oleh banyak orang, termasuk pemerintah akan menindak tegas karena dianggap sebagai jalan ajaran terorisme. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Kalau seumpama habaibnya dianggap teroris, akhirnya nanti ditangkap semua, tapi dibela oleh KNU. Sopo sing bela? Sing bela Mbah Yai Ma'ruf Amin. Waktu itu jadi ketua umum MUI. Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan habaib bukan teroris. Bahkan Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan mereka itu adalah para mujahidin yang ada di Indonesia. Saking beloe, makanya hati-hati, pemerintah akhirnya mengerem. Sampai beberapa Kiai NU sempat salah paham dumateng Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kenapa? Kata Mbah Yai Ma'ruf Amin kelihatannya lebih condong kepada habaib dan FPI ketika itu. Kalau tanpa Mbah Yai Ma'ruf Amin, itu habaib hancur semua itu. Tapi yang membela itu Mbah Yai Ma'ruf. Begitu Mbah Yai Ma'ruf Aminnya diberikan amanat oleh masyarakat dan para ulama untuk menjadi wakil presiden, itu ada oknum habaib yang tega-teganya di depan jamaahnya ngajarin tidak benar. Sudahlah menyebut nama Mbah Yai Ma'ruf Amin dengan namanya saja Ma'ruf Amin. Nomor 2, disandarkan dengan binatang yang najis. Saya sebetulnya boten peta, boten mengah. Tapi ini masyarakat Malang harus tahu semua
Mereka menyebut Mbah Yai Ma'ruf Amin itu babi. Di depan jamaahnya, Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Itulah terima kasih kepada Mbah Yai Ma'ruf Amin. Tidak nulis di dalam catatan sejarah Mbah Yai Ma'ruf Amin itu adalah berjasa terhadap habaib. Tidak, malah menghina, mencaci maki, menginjak-injak Mbah Yai Ma'ruf Amin. Ini tidak boleh dibiarkan, harus kita lawan. Saya mau tanya kepada kalian, dibiarkan apa dilawan? Dilawan apa dibiarkan? Dilawan apa dibiarkan? Subhanallah. Ini apa maksudnya habaib kayak gitu? Saya pengen tahu jawabannya. Muhibbin di Malang apa jawabannya ente? Apa ente jawabannya? Kenapa mereka nyebut Mbah Yai Ma'ruf Amin babi? Fitnah, kata siapa fitnah? YouTube-nya dibuka ada. Orangnya di sana sudah ada. Ada lagi yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari, yang namanya Hasyim Asy'ari itu bukan orang alim, orang biasa-biasa saja, semprul, kurang ajarin orang. Masya Allah, model kayak gini dibela terus sama orang Malang. Sampai kapan ente itu jadi budaknya mereka? Yang salah-salah juga dibela. Maka mudah-mudahan nih Wali Songo semua bangkit di Malang ya. Di Malang bangkit ya. Ada gerakan Laskar Sabilillah di sini, bentuk ke semua pelosok. Para mujahidin, mujahidat, semuanya kaum Banu Wali Songo harus kembali mengambil alih tongkat kepemimpinan yang ada di Indonesia ini, bukan siapa-siapa. Ada lagi oknum habaib yang mengatakan, bahwasanya orang Indonesia itu tidak akan ngerti agama Islam tanpa Habib. Orang Indonesia tidak akan ngerti agama tanpa Habib. Indonesia tidak akan ngerti Allah tanpa Habib. Tidak akan ngerti Nabi Muhammad tanpa Habib. Ini oknum Habib bicara gini adalah kadzab, pembohong besar, menipu sampean semua. Bukanya, kalian buka itu sejarah habaib datang di Indonesia. Abad ke-19 didatangkan oleh Belanda, zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, zamannya Mbah As'ad Syamsul Arifin, zamannya Mbah Abbas. Abad ke-19 Habib itu baru menginjakkan tanah di tanah Jawa. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal agama Islam. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal Allah, sudah mengenal Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Indonesia sudah membuat peradaban Islam yang lebih hebat dari peradaban negaranya Habib, yaitu Yaman. Indonesia sudah punya Majapahit Islam, Indonesia sudah punya Pajang Islam, Indonesia sudah punya kerajaan Mataram Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Demak Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan yaitu adalah Cirebon Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Banten Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Ternate Papua Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Bone Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan yaitu Samudra Pasai Islam, Kesultanan Islam yang menyebar di pulau-pulau Maluku. Indonesia lebih hebat daripada negaranya Habib. Jadi kalau ada oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama, ini kadzab, pembohong, dajjal, ini gak benar. Bukan sekedar itu, sejarahnya dibelokkan. Indonesia tanpa Habib gak akan merdeka. Pada waktu 10 November Mbah Hasyim Asy'ari menurunkan resolusi jihad, Panglima Besar Mbah Abbas Butuh Pesantren, seluruh rakyat Indonesia berjuang mengusir Belanda. Habaibnya mana? Semua jadi kapiten, semua jadi muftinya orang Belanda. Betul ya, betul. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan saya adalah paling berjasa di Indonesia. Pada waktu zamannya Belanda mereka jadi pekerja-pekerja Belanda, mereka jadi mufti, mereka semua jadi kapiten-kapiten Belanda. Tiba-tiba Belandanya terusir, kita merdeka. Mereka mengklaim bahwa yang paling berjasa di Indonesia adalah para habaib, kan Mbah Alwi. Ini kejahatan sejarah, gak usah percaya, itu orang gak benar. Yang memerdekakan Indonesia adalah datuk-datuk Mbah Buyutnya sampean semua. Sudah itu kemudian bukan sekedar pembelokan sejarah, pengklaman para pahlawan banyak dibaalwikan. Pangeran Diponegoro dibaalwikan, katanya seorang Habib.
Raden Saleh seorang Habib, KRT Sumodiningrat katanya seorang Habib, Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Anak cucune taksi wonten ngamuk-ngamuk. Mbah kula sanes Habib Hasan Gus. Makamnya dipalsukan, yang asli di Jejeran. Kula sampun mriko kali keluarga Katon. Dipalsukan ada di Semarang. Katanya ini makamnya Sumodiningrat. Semua kerajaan keraton yang ada di Ngayogyakarta menentang. Makanya bukan di situ. Keberanian oknum Ba'alwi semacam ini sudah di luar nalar, Pak. Lek panjenengan gak wani entek sampean iki. Wong aku kadang-kadang diundange Habib kok mentang-mentang irungku dawa. Sing dihabibaken niku ya ora mung makam tok, irunge wong ya dihabibne. Asalana irung dawa niku dihabibne. Mangke Gus Khairi niku irunge dawa-dawa niku ning taun ning sasi ngajeng niku Habib niku. Nggih napa mboten? Paham nggih? Dados para sedulur niku barangkali itu adalah secercah dari kulo. Mugi-mugi Banu Wali Songo bangkit sedaya. Mangke Jawa Timur biasanya pergerakan itu api pantiknya dari Cirebon, tapi berkobarnya ada di Jawa Timur. Nahdlatul Ulama yang pertama kali mengobarkan ide Nahdlatul Ulama Mbah Khalil Bangkalan, tapi gak wani gawe dhewek niku kedah langsung ngutus murid Mbah Hasyim Asy'ari. Sebab Mbah Khalil Bangkalan niku para sedulur adalah darah Cirebon, pemantik saka Cirebon. Mbah Hasyim Asy'ari ngumungaken sedaya milu NU jadi organisasi terbesar sedunia. Gina apa mboten? Gina apa mboten? Maka dari itu para sedulur sedaya mawon. Maka dari pemantiknya dari Cirebon, tapi nanti berkobarnya itu ada di Jawa Timur. Jawa Timur mulai sekarang harus ada revolusi masyarakat dari sikap tingkah laku oknum klan Ba'alwi. Siap? Siap nomodan? Siap nomodan? Ada yang mengatakan Gus takut kualat, orang anak kualat, Yahudi orang kualat insya Allah. Gini apa mboten? Sampai wedhos kualat yang marang kiai ini Al Husaini Al Hasani ya mesti kualat tuh. Gini apa mboten? Lah para sedulur sedaya mawon. Monggo mangke urusan masalah Jawa Timur nanti satu pintu supaya gak geger, supaya gak ribut. Siapa panglimanya? Saya minta Panglima Jawa Timur, Panglima Kabupaten Malang, orang yang memiliki keberanian di atas yang lain. Sebab ini adalah sabilillah, hampir sama dengan Hizbullah nanti. Jadi jangan sampai takut sama siapapun, apalagi sekedar menghadapi Ba'alwi yang cari duit. Kalau sumpah ada orang petakilan dari klan Ba'alwi mempersekusi ulama, bersikap kasar kepada para ulama, detik ini usir saja Pak. Kau usah gak wani-wani, usir mereka. Kenapa? Sebab ente siapa? Minta uang, kasih seadanya. Ngamuk-ngamuk, usir dia. Kenapa? Dia bukan siapa-siapa. Justru para kiai, para ulama yang ada di Malang itu adalah dzurriyyatur Rasul. Kenapa buatan? Faham? Le panjenengan pengen ngerti dzurriyyah Kanjeng Nabi ya kiai-kiai ulama sing Malang. Maka tadi itu kalau ada yang tanya dzurriyyatur Rasul keturunanipun Kanjeng Nabi wonten Jumatan Indonesia itu berapa jumlahnya? Enggak kehitung. Bahkan mungkin 99% kiai ulama sejowo Indonesia Nusantara itu sudah kemasukan darahnya baginda Rasulullah SAW. Dari Ba'al ini salah tempat, milihnya salah tempat. Mereka nggak tahu kalau sumpama orang-orang kiai-kiai kita walaupun hidungnya pesek, bentuknya bentuk Jawa, bentuk Sunda, bentuk Madura, tapi mereka adalah para sayyid dan para syarif yang memiliki kemuliaan depan Allah di atas yang lainnya. Leres napa badan? Leres napa badan? Para saya para sulur kula niki dugi teng mriki karena mahabbatan lakum karena kula demen dumateng panjenengan. Padahal kula niku boten patos sehat tapi insyaallah muga-muga niku wangsul saking mriki kula malah dados sehat. Kinawatan sebab niki perjalanan niki masih banyak apa namanya? Masih banyak perjalanannya masih belum selesai mulai dari nanti malam besok pagi terus-terusan mudah-mudahan kula diberi kesehatan. Sebab masyarakat perlu pencerahan. Kenapa badan?
Jadi sekarang saya minta masyarakat Malang bangkit kiai-kiainya. Dzurriyah Wali Songo, cucunya Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati tampil semua. Jangan sampai Indonesia ini direbut oleh klan-klan yang lain termasuk Ba'alwi, karena mereka akan merusak kita, nanti merusak anak cucu kita. Masalahnya kalau kita nggak beneri sekarang, anak cucu kita jadi korban masa yang akan datang. Saudara-saudara, gini apa betul? Pemalsuan makam itu dilakukan oleh kaum Zionis di Palestina. Tahun 43 sebelum Palestina itu dicaplok, kaum Zionis memalsukan makam, membuat makam palsu, 300 makam palsu di sekitar Masjidil Aqsa, diklaim mereka adalah mbahnya mereka, datuk mereka. Akhirnya di sekitar Palestina lebih daripada 300.000 makam palsu, diklaim datuknya mereka. Akhirnya diklaimnya, akhirnya tanah-tanah datuk mereka. Mereka merasanya ini Palestina punya datuk kita, punya datuk kami, punya mbah-mbahnya kami. Berarti orang Palestina adalah numpang. Dicaplok Palestina, diusir masyarakatnya. Sampai detik ini dari tahun 40 sampai sekarang gak selesai. Jangan sampai anak cucu kita seperti itu. Karena pengklaiman makam, pemalsuan makam sudah ada di Indonesia, sudah ada. Di Probolinggo 4 makam palsu, begitu digali gak ada isinya. Di Rembang ada makam yang diziarahi oleh orang-orang setiap malam Jumat 200 orang lebih. Ternyata itu menurut para cerita para sesepuh, itu adalah bukan makam Gus, itu ada tempat pembuangan tai sapi. Dibuat makam oleh oknum Habib. Ini kalau ada oknumnya datang gaplok aja sekalian. Kurang ajar ini. Apa membohongi orang Indonesia? Betul lah, betul. Masya Allah. Maka dari itu sampean ini jangan sampai mau disesatkan oleh orang-orang yang tidak benar. Kita tidak benci kepada siapapun, kita tidak menghina siapapun, tapi kita bicara fakta, bicara data, dan ini yang harus kita sikapi karena negara ini harus diselamatkan. Betul, betul. Agama ini harus diselamatkan, nasab dan sejarahnya harus diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, tahun 1943 ketika Zionis itu siapa? Yahudi Hazari. Yahudi Hazari itu siapa? Nanti tanya tuh sama Gus Fakih tuh. Itu saudara-saudara sekalian, itu genetikanya Zionis sama dengan Habibnya ente. Sama. Genetikanya sama. Mau apa? Ente protes sama siapa? Wong itu adalah data dari awakmu. Dan aksinya juga hampir sama. Maka dari itu pada waktu Zionis itu mau mencaplok Palestina, maka mengirimkan mata-mata. Siapa mata-matanya? Mata-matanya adalah salah seorang genetika Yahudi dari Hadramaut yang pintar bahasa Arab, tampangnya tampang Arab, dijadikan mata-mata ada di Palestina. Akhirnya pura murid banyak, muhibbinnya banyak, sampai jadi imam besar Masjidil Aqsa. Untung Allah membuka bahwa ternyata dia itu adalah mata-mata Zionis. Jadi di Hadramaut itu banyak itu. Di Hadramaut itu banyak orang Yahudi yang ngaku dzurriyyatul Rasul, makanya harus hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada masyarakat Malang untuk melindungi masyarakat Malang. Mulai sekarang kalau ada makam-makam, awas, kalau ada makam-makam, ya, kalau ada makam-makam yang tua-tua, awas, hati-hati, jangan sampai diba'alwikan, jangan sampai dihabibkan. Banyak sekali makam-makam dihabibkan. Kadang-kadang makam-makam palsu muncul. Di daerah saya di Cirebon ada makamnya Hababah, Syarifah ini, binti ini, dibuat megah oleh oknum Habib. Yang ngamuk-ngamuk siapa? Tukang tambal ban. Kata tukang tambal ban, Gus, itu kuburannya istri saya, Gus. Lo kok dibuat Habib sing ngendi? Lah kowe ngamuk-ngamuk ning aku, urusannya apa bari aku? Aku gak ngerti apa-apa kok. Gini mboten? Ternyata tuh kas kepipun Gus, wis ngeten mawon. Tulisannya dicopot mawon, botol usah dibongkar. Ya kok kaya kowe, Gus. Kula niku gak marep mosok ziarah ning kuburane bojone aku kok. Kuburannya mewah sangat. Kula niku mboten parang. Ati kula mboten tenang. Wong bojo kula niku tiyang biasa-biasa mawon. Jadi akhirnya menginginkan untuk dibongkar. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan dibongkar nanti. Dan sangat banyak sekali. Kalau saya ceritakan sangat banyak sekali. Cuma ini satu, sayanya kondisinya lagi tidak fit. Insya Allah nanti sampean yang banyak buka itu YouTube yang ada di apa namanya, ada di media sosial, itu banyak sekali. Saudara-saudara nyuwun sewu ingkang kata, saya nanti
Untuk urusan masalah Jawa Timur, Laskar Sabilillah, PWI nanti panjenengan koordinasinya cuma Gus Khairi supaya dalam satu pintu nggih. Niku Gus Khairi